Kami perwakilan dari divisi Sri Kandi di Malaysia akan melakukan podcast Sri Kandi dengan tema karir muslim. Boleh bertanya sedikit tentang bagaimana hukumnya seorang wanita berkarir, sedangkan ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, baiknya saya berawal dari bahasa karir muslimah. Jadi aktivitas seorang muslimah yang dilakukannya baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah sesuai dengan profesinya masing-masing. Saya kira muslimah berkarir tidak harus di luar rumah, di dalam rumah juga bisa, termasuk jual beli, transaksi, benda apa yang bisa dijual belikan itu bisa dilakukan. Di era digitalisasi bisa memanfaatkan teknologi yang sedang marak ya pada saat ini. Maka dari itu, dari mana seorang muslimah bisa mengenal teknologi kalau dia tidak belajar? Nah, untuk belajar muslimah pun juga bisa jadi pembelajaran dilakukan di luar rumah, kan begitu. Maka dari itu ini memang sebagian pendapat yang mengatakan untuk menggali informasi lewat Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat 32 ya, 33 sampai 34. Di situ disampaikan bahwa ayat ini diperuntukkan pada saat itu pada istri-istri Nabi. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ini taqaytunna fala tahdu'na dan al-ayat. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, artinya apa? Bahwa orang para istri Nabi itu jika dia bertakwa maka menjaga ucapannya, menjaga perbuatannya, menjaga yang lainnya. Ayat ini dilanjutkan di ayat 33 dan disampaikan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Artinya apa? Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan, bersolek sebagaimana dandanan jahiliyah. Nah, ayat ini ketika difahami secara tekstual, maka perempuan memang tidak di luar rumah. Perempuan di dalam rumah. Nah, maka dari itu menurut saya di sini disarankan tinggal di dalam rumah dan dia tidak boleh berdandan. Bagaimana kalau seandainya saat ini perempuan itu keluar rumah untuk sesuatu yang bermanfaat? Gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat bisa untuk menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena di dalam ayat yang lain Allah memberikan penjelasan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah. Maka ketika perempuan keluar rumah itu lewat karirnya dia bisa meningkatkan ibadahnya, maka kenapa tidak? Apa ibadah itu? Ibadah itu aktivitas yang kita niatkan semata-mata karena Allah. Memberikan nilai manfaat kepada masyarakat itu bagian dari ibadah menurut saya. Ketika kita niatnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, menyampaikan ilmu itu kan juga ibadah. Berbuat baik kepada orang lain itu juga ibadah. Seorang muslimah juga punya hak dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah manusia lewat karirnya tersebut. Hanya saja yang perlu dibatasi seperti tadi, ya, seperti tadi bahwa wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah dia itu kemudian berdandan bersolek sebagaimana kaum jahiliyah. Artinya dia harus menjaga auratnya dan dia juga harus menjaga perilakunya, kehormatannya, identitasnya sebagai seorang muslimah. Itu harus terjaga. Karena muslimah itu sendiri kan dari kata dia sebagai orang Islam, perempuan yang beragama Islam.
maka tidak bisa lepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, ada ayat yang lain yang memotivasi seorang perempuan berkarir di luar rumah ya. Salah satu contohnya di dalam ayat Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin wa untha. Ini yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, Allah tetap akan memberikan pahalanya, tidak terkecuali apakah itu hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan saja, tidak, tapi sama-sama. Siapapun yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun yang perempuan, sama-sama Allah perhatikan amal ibadahnya itu. Maka dari itu menurut saya, ketika berbicara karir muslimah, maka selama muslimah itu berkarir tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, dia tetap menjaga akidahnya, menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai seorang muslimah, maka itu menurut saya tidak apa-apa. Ya, saya lebih memilih pendapat yang membolehkan. Kenapa? Ya, kita tahu bagaimana Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah seorang pengusaha sukses, bahkan tidak hanya di lingkungan internal mereka saja, tapi juga di luar Sayyidah Khadijah. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah? Dari hasil usahanya, hartanya dipakai, dia rela untuk perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa tidak cukup berharga? Sangat berharga menurut saya. Begitu juga Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah terkenal seorang penghafal hadis yang sangat banyak, yang hadis-hadisnya disampaikan kepada para sahabat, sampailah pada ulama, sampai kepada kita. Itu ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Betapa cerdasnya beliau sebagai istri Rasul. Nah, ada banyak contoh sebenarnya yang pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah tidak langsung melarangnya, tapi Rasulullah membiarkan perempuan itu untuk beraktivitas, berkarir, mengadakan transaksi jual beli dan seterusnya. Bahkan Rasulullah menghimbau, ya insya Allah namanya Qalilah ya. Saya sebentar ya. Nah, ini salah seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah bertanya tentang aktivitas jual beli yang dia lakukan. Bagaimana kalau seandainya dia meninggikan harganya dan kemudian dia menawar barangnya. Nah, maka Rasulullah malah lebih memberikan penjelasan, kalau kamu memberikan harga, maka tentukanlah harga sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau kamu menawar harga, maka tawarlah harga sesuai dengan yang kamu inginkan. Dari situ kan menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang seorang perempuan melakukan transaksi jual beli, ya, bekerja, dia menjual benda atau barang yang mereka punya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengharamkan seorang perempuan untuk berkarir ya. Tapi sekarang menurut saya, karena perempuan juga punya hak untuk menuntut ilmu, ada hadis juga yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi diwajibkan seorang perempuan maupun laki-laki untuk menuntut ilmu, itu tidak hanya untuk perempuan, tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi juga perempuan. Itu menunjukkan bagi saya bahwa perempuan pun juga harus pintar, karena dia juga akan menyampaikan kepada anak keturunannya, dan juga apalagi bisa menebar kemaslahatan dan kemanfaatan untuk orang lain yang itu niatnya untuk ibadah. Lain lagi yang perlu diperhatikan juga, kalau seandainya seorang perempuan itu dengan kerjanya dia bisa membantu ekonomi keluarga, apalagi di dalam ekonomi keluarga itu memang butuh perhatian dan bantuan dia. Nah, ini saya kira pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat berharga untuk perempuan, dan perempuan bisa berbagi,
ya, muslimah bisa berbagi, muslimah bisa menebar manfaat bangsa. Itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana jika perempuan itu sudah terjun bekerja di luar? Biasanya kan dalam suatu perusahaan kita akan melakukan atau ada tugas nih Bu, keluar kota atau keluar negeri. Dan itu tanpa suami atau mahramnya, itu bagaimana Ibu? Apakah boleh? Nah, ini ini hal yang dialami saya sendiri sebenarnya ya. Nah, sekarang kan begini, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Mahram itu bisa perempuan sama perempuan, atau juga seorang suami yang itu sudah menjadi mahram kita, atau saudara kita, orang tua kita itu juga mahram kita. Nah, saat ini untuk mencari mahram itu tidak harus dengan suami kita, tapi juga dengan sesama perempuan, teman kita. Ini aktivitas kita itu bisa melakukannya dengan sesama perempuan di perjalanan begitu. Nah, ini saya kira untuk saat ini tidak kesulitan. Kalau toh seandainya kesulitan untuk mencari teman yang sesama perempuan atau yang menjadi mahram kita, maka urgensitas apa yang urgent gitu, apakah masuk dalam kategori darurat, dia harus berangkat melaksanakan amanahnya. Menurut saya yang patut diperhatikan itu adalah keamanan dirinya, kemudian ya memperhatikan identitas sebagai seorang muslimah tersebut, dia tetap menjaganya, dan juga harga diri seorang muslimah. Saya tidak bisa menghukumi apakah itu boleh atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana identitas seorang muslimah itu terjaga. Kalau itu terjaga, maka menurut saya melaksanakan amanah itu penting untuk dilaksanakan, sekalipun dia keluar rumah tidak dengan mahramnya. Tapi karena urgensitas itu, ya, seorang amanah yang dilaksanakan, maka menurut saya sebuah kewajiban untuk dipenuhi. Gitu. Iya, terima kasih. Dan juga ini Bu, bagaimana jika kita sudah terlanjur terjun ke dalam sebuah pekerjaan di luar rumah, tetapi setelah kita menikah malah suami kita melarangnya Ibu? Nah, kalau keluarga kita itu melarangnya, maka sebaiknya itu dibicarakan dengan baik dengan suami kita, karena seorang suami itu yang tetap ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita memposisikan suami kita, keluarga kita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Maka dari itu, ketika tidak diizinkan oleh seorang suami, sebaiknya tidak dilakukan, menurut saya. Maka solusinya adalah bicarakan baik-baik dengan keluarga kita. Nah, termasuk tadi karir yang dilakukan oleh seorang istri ini sebaiknya dan seharusnya atas kesepakatan dan persetujuan antara suami dan istri, gitu ya. Gitu ya. Masih seputar pekerjaan seorang wanita, karir muslimah, seiring berkembangnya zaman sekarang saat ini tuh Bu, yang jadi satpam itu tidak hanya laki-laki tapi juga ada perempuan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kan menjadi seorang satpam tidak hanya duduk-duduk gitu kan Bu, tapi mengeluarkan tenaga juga kan Bu, bagaimana itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan juga ya. Kita harus bisa memfilter potensi seorang perempuan itu. Menurut saya ya sebaiknya tidak keluar dari fitrahnya menjadi seorang perempuan. Menjadi seorang satpam itu juga saya kira tidak hanya sendirian perempuan, tapi juga ada perempuan yang lain. Tapi bisakah kita mempertahankan bahwa identitas sebagai seorang muslimah tetap terjaga? Baik menurut saya, baik pakaiannya maupun juga perilakunya dan seterusnya. Itu saya kira selama identitas sebagai seorang muslimah itu terjaga, saya kira tidak apa. Artinya pergaulan, interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram kita itu juga tetap terjaga, penampilannya juga tetap terjaga, kalimat dan sikap perilakunya juga terjaga bahwa dia adalah seorang muslimah, maka saya kira
tidak. Baik Ibu, terima kasih. Lalu apa perbedaan antara halwat dan ikhtilatnya Ibu? Ya, kalau berkhulwat ini kan ini artinya bahwa mereka katakanlah sengaja untuk melakukan atau sengaja berduaan gitu di tempat yang sepi begitu ya. Nah, kalau satpam kan saya kira di tempat yang umum gitu. Artinya memang kembali kepada personal masing-masing, apakah itu berkhulwat atau tidak gitu. Sekarang ya kalau kita pahami khulwat itu bertemu begini kemudian di tempat yang sepi, itu akan mengundang seseorang untuk melakukan maksiat. Tapi hadirnya maksiat itu tidak hanya menunggu khulwat. Menurut saya bisa dengan media sosial, bisa dengan lewat chattingan itu, ya kan? Apakah itu tidak masuk berkhulwat? Nah, itu menurut saya. Ini kan harus menafsirkan istilah khulwat itu lebih komprehensif, sebaiknya begitu daripada kita khulwat itu difahami hanya secara tekstual saja bahwa itu khulwat itu kan berduaan di tempat yang sepi yang memungkinkan akan hadir kemaksiatan di situ. Sekarang ini kita lihat kemaksiatan tidak harus nunggu khulwat, ya kan? Kalau kita di lingkungan kita, apalagi di sini yang negaranya bukan negara Islam, kita negara berasaskan Pancasila begitu, interaksi laki-laki dan perempuan ini sudah secara umum bisa kita lihat. Maka yang harus kita perhatikan itu yang memang nilai-nilai ajaran agama Islam. Tidak harus menunggu berduaan di tempat yang sepi, tapi di tempat yang umum pun kalau itu maksiat ya tetap dilakukan. Nah, di tempat yang sepi kalau itu betul-betul terjaga, maka untuk mengerjakan sesuatu ya, untuk menyelesaikan tugas sesuatu itu selama ada batasan-batasan, tidak ada campur baur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka saya kira aman-aman saja. Ya seperti tadi yang ditanyakan, ketika perjalanan menaik angkutan umum kita sendirian, nah di situ kan bermajemuk ya, ada banyak orang yang hadir di situ sekalipun kita tidak kenal, tapi orang yang sesama perempuan juga banyak orang. Begitu juga ketika bertemu dengan orang laki-laki juga banyak, sekalipun itu bukan mahram kita, tapi itu kan di tempat umum, jalan umum gitu kan, angkutan umum, saya kira tidak salah akan disaksikan orang banyak. Yang kembali kepada ketaatan kita terhadap syariah kita, ketaatan kita kepada nilai-nilai ajaran agama Islam kita. Ya, ini perlunya memahami ajaran agama Islam secara komprehensif itu begitu. Jadi tidak sekedar untuk perempuan kalau keluar berkarir sendirian tanpa mahram nggak boleh. Itu kan memahami yang secara tekstual. Nah, cobalah kita memahami nilai-nilai itu secara lebih komprehensif ya, agar kita sebagai muslimah ini ya tetap bisa punya hak untuk mempunyai ilmu, meningkatkan kualitas diri, dan juga bisa beribadah, beraktualisasi, nebar manfaat dan nasihat. Ini menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk karir muslimah bisa disimpulkan boleh ya Ibu, asal tidak menentang syariat Islam.